Apa sih syirik itu? Yuk coba kita bahas. Jadi kalau mungkin definisi syirik kadang mungkin bisa ditengok dari berbagai sudut pandang. Tapi diantaranya ini, itu mempersamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, mungkin agak umum ya, tapi nanti kalau kita pelajari sama. Jadi mempersamakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Rububiyah, uluhiyah. Yuk kita coba satu persatu. Berarti ada syirik dalam hal rububiyah. Yang bagaimana? Mempersamakan selain Allah dengan Allah dalam hal mencipta, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur alam semesta ini, atau sebagian dari urusan alam semesta ini. Sampai di titik ini bisa dipahami? Mempersamakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Mencipta. Kalau yang ini mungkin agak jarang. Ada keyakinan yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Bahkan orang Nasrani saja, Kristen atau Katolik ditanya, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Pasti Allah. Orang Nasrani ya, gitu ya. Sekalipun mereka juga menyembah Yesus, gitu loh maksudnya. Tapi kalau urusan penciptaan, orang musyrik aja ketika ditanya, ma yarzuqukum minas sama'i wal ard wa ma yamliku sam'a wal absar, gitu kan, siapa yang memberi rezeki dari langit dari bumi, siapa yang kemudian menciptakan penglihatan dan pendengaran. Ternyata kamu juga menjawab saya belum Allah. Cuma kalau dalam penguasaan, pengaturan, nah ini kadang manusia itu kemudian mensekutukan selain Allah itu. Nah, contohnya syirik dalam masalah ini berarti ini menganggap yang sering ya contoh Nyi Roro Kidul menguasai dan mengatur laut Kidul. Jadi seakan-akan ada penguasa tersendiri nih kalau misalnya laut Kidul, gitu kan, sehingga oh ini kalau tidak bekti ya kayak semalam muncul apa? Gempa. Rasa apa enggak? Ya, karena kita ikut itu yang tenanan itu kan 5,8, bahkan sudah ada kabar-kabar akan terjadi gimana gempa megatrust gitu kan. Deg-degan enggak? Deg-degan enggak? Dengan perkiraan seperti itu deg-degan enggak? Deg-degan juga ya, deg-degan ya. Nah, sing utangnya tekeh sih mungkin walau gempa wae tsunami kan hitungan utangnya lunas gitu kan seperti itu. Tapi nek sing uripe kepenak kayaknya yo dikabari arep gempa megatrust gitu deg-degan gitu kan. Bunda aku nggawa apa, engko omahe aku remuk gitu kan dan seterusnya. Bondoku nggawa apa gitu. Nah, makanya kemudian biasanya san wae, jaluk tolong wae. Karo sing ngratoni laut kidul, sing ngratoni laut kidul sinten? Ya Nyi Roro Kidul gitu kan dan seterusnya. Nah, berarti ini menganggap ada sosok yang dipersamakan dengan Allah dalam hal apa? Penguasaan dan pengaturan. Sehingga kemudian dia atau orang itu meyakini bahwa Nyi Roro Kidul itu bisa mendatangkan berbagai kebaikan, bisa menyingkirkan berbagai macam keburukan. Dan nanti berarti tidak cuma Nyi Roro Kidul ini, mungkin ada penguasa sungai, ada penguasa gunung, penguasa suatu tempat tertentu yang kita anggap itu tadi sing bau reso, sing kratoni, nah ini masuk kategori apa? Syirik dalam rububiyah. Rububiyah ini kan dari kata rob. Rob itu kan artinya yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Itu namanya apa? Rob. Berarti kalau kita menyeru Robbana, berarti gimana? Kita sedang menyeru siapa? Menyeru siapa? Dan yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam semesta. Makanya kan alam semesta ya. Rabbul alamin. Berarti gimana? Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur semesta alam. Kan seperti itu. Tuh. Makanya syirik dalam hal apa? Rububiyah. Penciptaan, pengaturan, dan penguasa. Itu tadi, ini urusan batin ya, meyakini. Ya. Beda dengan yang kedua, syirik dalam hal uluhiyah. Yaitu apa? Mengarahkan sebentuk ibadah kepada selain Allah. Kalau tadi rububiyah berarti kaitannya dengan apa? Itikat. Kita kok yakin? Oh, jembatan arah kuburan itu dengan apa? Kali Jowo gitu kan. Isin bau reso, bendik kali Jowo gitu kan. Berarti naik kameriku kepripen kudu hati-hati gitu kan. Apa buang receh apa?
Macam-macam kan. Oh mboten enten. Ora gelem nek raja karepe atusan ibu. Gitu dan seterusnya. Nah, contohnya gitu, itu rububiyah. Karena kaitannya dengan keyakinan. Yakin ada yang mengatur, menguasai selain Allah di suatu tempat tertentu. Cilik-cilik aneh gini, Bu. Mungkin sing bau reso kali bimbing, sing bau reso kali serayu, sing bau reso gunung. Tapi kalau uluhiyah ini sudah kaitannya dengan perbuatan. Kalau tadi etikodi, keyakinan, gitu kan? Rububiyah itu kaitannya dengan keyakinan. Tapi kalau uluhiyah kaitannya dengan perbuatan. Ketika kita meyakini Nyi Roro Kidul itu menguasai Laut Kidul, biasanya kita kemudian mengarahkan sebentuk ibadah kepadanya. Nah, inilah yang disebut dengan syirik dalam uluhiyah. Contohnya doa kepada selain Allah. Bisa dibedakan ya yang tadi ya. Rububiyah gimana? Kaitannya dengan apa? Keyakinan. Kalau syirik dalam hal rububiyah kaitannya dengan keyakinan. Meyakini ada yang menguasai, mengatur selain Allah. Tapi kalau uluhiyah, ini berarti sudah merupakan perbuatan. Mengarahkan sebentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, biasanya uluhiyah ini muncul dari karena tadi sudah syirik rububiyah duluan. Kalau enggak, ya biasanya enggak bakalan orang itu kemudian ngapain kalau tidak yakin bahwa Nyi Roro Kidul itu ikut mengatur kemaslahatan yang ada di Laut Kidul, ngapain kemudian mengarahkan seperti itu. Makanya uluhiyah ini berarti nanti adalah langkah selanjutnya setelah orang itu terjebak di dalam syirik rububiyah. Oh, karena yakin di suatu tempat itu ada penguasanya, dia kemudian berdoa. Isti'anah jaluk tolong, karo sing bau reso. Isti'adah jaluk pangrekso atau minta perlindungan kepada sing bau reso. Istighosah jaluk selamat kepada yang menguasai Laut Kidul atau mungkin tadi gunung atau mungkin sungai dan seterusnya. Maka ini masuk syirik uluhiyah. Dari kata apa? Ilah. Ilah itu maksudnya apa? Yang diibadahi. Kalau tadi rububiyah dari kata apa? Rob. Artinya apa? Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Rob. Berarti kalau Rabbul Alamin artinya apa? Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur semesta alam. Uluhiyah dari kata ilah, yang diibadahi. Berarti syirik dalam hal uluhiyah berarti mengarahkan sebentuk ibadah. Ibadah itu contohnya apa? Macam-macam. Contohnya doa. Doa itu saja ada jenisnya. Ada isti'adah. Isti'adah apa? Jaluk pitulung. Isti'adah apa? Jaluk pangrekso. Istighosah. Jaluk selamat, gitu kan? Tapi kepada selain Allah. Dan jangan kan janji. Iya karena itu. Iya nasta'in. Nasta'in itu ini isti'adah. Dan jaluk tolong kalau menungso perkara-perkara yang memang bisa dilakukan oleh manusia boleh nggak? Syirik nggak? Enggak, boleh-boleh aja. Jaluk tolong kalau menungso kan judulnya apa kan ngambil arto dan seterusnya boleh? Boleh, karena itu dimampui oleh manusia. Tapi dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, kok jenengan nyuwun dumateng sanesipun Allah, itu namanya syirik. Tambah lagi korban untuk selain Allah. Ini kan mengarahkan sebentuk ibadah. Korban itu ibadah. Dan jenengan sudah bikin fakta integritas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, gitu kan? Hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Jenengan korban yang boleh dumateng sanesipun Allah. Jadi dalam hal uluhiyah. Ini contoh-contoh kesyirikan. Nah, kemudian ada syirik dalam asma wa sifat. Sekalipun ini pembagian seperti ini mungkin ada ulama yang nggak sepakat ya, karena ini termasuk karena kadang perbedaan, tapi karena salah supaya ini nanti lebih memudahkan. Syirik dalam asma wa sifat maksudnya apa? Menyematkan asma atau sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah kepada selain Allah. Sifatnya Gusti Allah ini disematkan dumateng sanesipun Allah. Ini namanya juga syirik. Misalnya menyematkan sifat ar-rajah kepada selain Allah. Pemilik sesungguhnya rezeki itu adalah Allah. Jangan kalau kemudian menyematkannya kepada makhluk, entah dari kalangan bangsa jin, entah dari kalangan malaikat, entah itu mungkin dari
tangan manusia dan seterusnya, ini bagian dari termasuk menyematkan sifat mengetahui perkara gaib kepada selain yang mengetahui perkara gaib. Kemudian kok kadang ada nabi dan rasul yang dikasih tahu karena pemberian. Ini contoh syirik dalam asma wa sifat. Jadi kalau ditengok dari pembagian tauhid tadi, makanya kan tauhid ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka syirik pun kemudian bisa dibagi menjadi tiga. Syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal uluhiyah, syirik dalam hal asma. Tiga-tiganya masuk kategori syirik besar dan ini terlarang. Karena kita sudah membahas ensiklopedia larangan dalam Islam, berarti kita harus bawahi perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan. Dalam kitab ini banyak banget disuguhkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kami coba rangkumkan dan salah kumpulkan dalam beberapa tema. Larangannya apa sih? Satu, dalam Al-Quran disebutkan syirik termasuk jenis dosa yang tak terampuni. Maksudnya itu pun, ya nak ngantek setu kok boten tobat. Nah, sempat tobat gitu diampuni gitu. Maksudnya kalau sampai mati kok tidak tobat dari perbuatan syirkul akbar tadi, misalnya jaruk tolong dumateng kana sifat Allah, jaruk perlindungan dumateng kana sifat Allah kok ngantek setu pun boten tobat, rata ampun. Enak tobat iki diampuni sama Allah. Asal tobatnya tobatan tobat yang benar. Baik, ini ya dalilnya, mungkin sering kita bacakan. 48, innallaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru ma duna dzalika wa may yusyrik billah faqad iftara isman. Sungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni yusyraka bihi, ya. Tidak akan mengampuni dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik bima yasha, bagi orang yang. Jadi kalau maksudnya begini, dosa syirik itu pasti nek ngantek sedanipun boten tobat ya ora bakalan diampuni. Adapun dosa yang lain selain syirik, gimana? Bukan berarti pasti diampuni, tapi sak kersane Allah. Beda enggak? Beda enggak? Kalau tadi syirik gimana? Pokoknya orang diampuni. Tapi kalau dosa lain selain syirik, nah Allah ngersake langsung diampuni juga. Sekalipun sampai mati belum bertobat. Jadi ada orang muslim berzina, mungkin enggak? Nembe wae zina dadaan mulih tabrakan mati, ya. Pun tobat apa dari? Oke, saya tanya, orang itu pasti masuk neraka enggak? Berzina, balik dadaan kecelakaan mati, pasti masuk neraka enggak? Pasti masuk neraka enggak? Oke, jawabannya benar. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan itu sak kersane Allah. Makanya kalimatnya itu dimayasa. Dosa yang lain itu dimayasa akan diampuni bagi orang yang dikehendaki. Berarti ada enggak yang mungkin tidak dikehendaki oleh Allah tidak diampuni? Ada, bisa jadi. Makanya kita tidak bisa memastikan. Kalau kena neraka, kenapa sih? Terus anggota itu wali tabrakan maafus kena neraka. Belum mesti pak. Mesti. Apa ngerti ternyata ada faktor-faktor yang tidak kita ketahui dan ternyata menyebabkan dia layak mendapatkan ampunan Allah. Sekalipun belum bertobat. Ning nek dosa syirik ngantos sedanipun kok ternyata mboten tobat, itu dah wis genah ora bakalan diampuni. Bedanya di situ, gitu ya. Nah, maka kemudian akhir dari ayat ini Allah menegaskan wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menuruti Allah atau ditaro isman adina, maka sungguh dia telah melakukan. Makanya kalau di poin yang kedua, kalau kita berbicara tentang syirik itu bisa. Tadi ya, baik uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Dolim. Dolimnya di mana? Syirik kok dolim? Syirik. Dolimnya tempat di. Halo. Dolimnya tempat di. Kok syirik kok dolim gitu loh? Dolim sih kok? Dolim sih apa dolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempat, berbuat aniaya. Misal nih, jenengan pun digaji kali majikan, ya. Dikongkon kali majikan itu buatan porong, gitu kan? Malah manute karo majikan liya. Saya tanya,
yang sing atus niku karyawan dolim napa mboten? Dolim napa mboten? Dolim. Jenengan tuku, jarene tumbas niku kan, barang sudah dikasih, jenengan orang bayar, dolim. Nah, dolim itu seperti itu. Nah, kenapa syirik kok disebut sebagai dulmun adim? Ini kan wa idza qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya wa huwa ya'iduhu, dan dia sedang memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dulmun adim, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ya, kenapa kezaliman yang paling besar? Kena sing nyiptake alam semesta niki Allah. Sing maringi gesang dumateng kula panjenengan sinten? Allah. Sing maringi rezeki dumateng kula panjenengan sinten? Allah. Sing maringi sehat sinten? Allah. Barang oleh rezeki matur nuwune karo Nyi Roro Kidul. Dolim? Dolim. Barang ternyata dia bersyukur dengan ketundukan ketaatan, ternyata ketundukan dan ketaatannya kepada selain Allah, seperti orang-orang di luar Islam dan seterusnya, malah matur nuwune karo Siwa, Brahma, Wisnu, malah ternyata matur nuwune karo mungkin dewi ini, dewa itu dan seterusnya. Dolim. Bahkan itulah kedoliman yang paling. Jadi syirik dalam pandangan Islam seperti itu. 3, makanya syirik juga disebut sebagai akbarul kabair. Kalimat akbarul kabair, dosa gede sing paling gede. Dipahami? Dosa besar itu ada berapa? Dosa besar itu ada berapa? Berapa? Halo, sudah pernah kita bahas loh. Kita pernah bahas satu kitab tuntas, kitab Al-Kabair. Berapa? 70, 73. Dari 70 itu, diantaranya ada yang masuk jajaran akbarul kabair. Dosa gede, ning sing paling gede. Nah, dosa gede sing paling gede, apa? Syirik niku. Makanya coba kalau di ranking selalu syirik itu menjadi sebutan pertama. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu adalah isyrak billah, menyebutkan. Baru setelah itu qatlun nafsi, membunuh. Baru setelah itu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang selanjutnya apa? Qaulazur, au syahadatul zur, ucapan dusta atau persaksian palsu. Hari ini mungkin marak ya, orang itu mungkin berdusta ya. Mungkin bahasanya itu bahasa politis kayak judulnya, bahasa ini kayak bahasa itu, tapi ya sebenarnya intinya sama, berdusta. Syahadatul zur ya, kita hari ini juga tengah merasakan waduh ya, orang tega-teganya bersaksi palsu sehingga kemudian ada 7 anak itu sampai harus dihukum seumur hidup gitu dan seterusnya. Ini contoh sudah disebutkan oleh Nabi, itu adalah masuk kategori dosa besar yang paling besar. Yang paling besar ini 3. 4, syirik itu diharamkan surga bagi pelaku. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir nih orang yang mengucapkan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini Al-Quran sedang berusaha meluruskan keyakinan orang-orang Nasrani. Wa qala al-Masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbukum. Padahal Al-Masih saja menyeru nih kepada kaumnya, wahai Bani Israel, ubudullah, beribadahlah atau sembahlah Allah saja, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini kan seringkali digandengkan, ada sebutan Allah, ada sebutan Rabb. Nah tadi ya, dari sisi konsekuensi itu kan beda. Kalau Allah itu yang diibadahi, Rabb itu berarti yang gimana? Yang mencipta, menguasai, yang mengatur. Nah kemudian disebutkan, ketika orang kok ternyata tidak beribadah kepada Allah, ternyata orang Nasrani kalau begitu masuk kategori musyrik. Orang Nasrani, Kristen, Katolik, musyrik. Halo, musyrik. Kenapa? Kenapa? Tadi ya dalam hal uluhiyah ya, dalam hal uluhiyah, jaluk tolong karo Yesus gitu kan dan seterusnya, sehingga kemudian atau nyari keselamatan dan sebagainya. Termasuk syirik. Makanya Abdullah ibnu Umar mengatakan, oh ya tidak ada orang yang lebih musyrik daripada Nasrani gitu kan, karena menganggap Al-Masih putra Maryam itu adalah
sebagai ilah. Nah, kemudian diancam dari situ. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Innahu sesungguhnya man barang siapa yusrik billah menyekutukan Allah faqad haramallah maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar tempat kembali mereka itu adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong. Sekali lagi disebut sebagai dolim. Tadi sudah dijelaskan masuk kategori kezaliman yang paling besar. Tapi kita garis bawahi kalimat harramallahu alaihi wasallam. Kalau syirkul akbar itu menjadi sebab orang diharamkan baginya. Yang kelima ini yang berat itu. Orang kok melakukan syirkul akbar seluruh amal itu terhapus. Hati-hati, makanya hati-hati dengan syirkul akbar. Jadi ada orang itu ternyata sangat bawah, sangat pasang, belum tahu tunggu, wong jujuran, dermawan pol, wong jujur, tak tahu apus, terus lembah mana, sopan banget, santun banget, kawinnya ternyata mungkin kaji belum kali, umroh tiap tahun dan seterusnya. Tapi kok melakukan syirkul akbar, semua amal itu akan terhapus. Ya, karena disebutkan dalam surat Al-Zumar ayat 6. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Nanti banyak lagi dong ayat-ayat yang senada dengan walaqad dan sungguh uhiya ilaika telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablika dan juga kepada orang-orang atau nabi-nabi sebelum kamu. Itu apa? Sebuah ucapan ini diwahyukan kepada beliau dan juga kepada nabi-nabi sebelum beliau. Itu apa? La in asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika kamu menyekutukan Allah atau menyekutukan Tuhan, maka sungguh hapuslah amalmu. Tentu kamu akan menjadi orang-orang yang hapus amalmu. Nanti seperti apa? Kalau nanti terakhir kita akan coba tekankan poin yang satu. Misalnya ada seorang muslim yang soleh, artinya kita coba kepada syirkul akbar, gitu kan? Terus barang tobat mau iya amal-amal yang tadi apakah sudah terhapus? Bukan sakit balik dan seterusnya. Nanti insya Allah di akhir pembahasan kita. Ini yang kelima ya. Yang keenam ya sudah tadi. Namanya adalah kekal dunia. Ini poin-poin yang disebutkan dalam mana syariah itu tadi ya. Sebagai larangan. Di antaranya kalau dikumpulkan, tapi dalil-dalil yang disebutkan dalam kitab itu ya, dirangkumkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidin. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir itu sebutan yang lebih luas ya daripada musyrik. Kalau musyrik itu kaitannya adalah dengan peribadatan tadi. Kalau kufur itu sebenarnya lebih luas. Orang nanti mengingkari salah satu ayat dari ayat-ayatnya Allah saja di kufuran. Orang itu kemudian loyal kepada orang kafir dan kemudian justru malah memusuhi orang beriman, itu saja bisa masuk kategori kekufuran. Makanya kalau kafir itu cakupannya lebih luas. Dan musyrik itu adalah bagian daripada kekafiran. Jadi jangan dikira ya bahwa misalnya tadi ada konflik antara Israel dan Palestina, penjenengan berpihak kepada Israel. Orang apa? Kabaran belani kok gitu kan, atau sekedar cocok karo kaidah. Oh nggak bisa. Itu bagian daripada kekufuran. Ya, kita itu justru loyal kepada orang kafir ketika sedang bermusuh-musuhan dengan orang. Ini ya, jadi makanya kufur itu adalah lingkaran besar. Orang kafir itu termasuk di dalamnya siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Khusus untuk mereka. Padahal kalau ditengok-tengok, dilarah-larah, baik Yahudi maupun Nasrani, jadi Tuhannya sama. Coba saja, orang Yahudi juga Tuhannya siapa? Allah. Bukan, Tuhannya sama, Allah. Karena kita diruntut ke belakang itu jadi sesembahnya sama. Orang Yahudi Tuhannya siapa? Allah. Orang Nasrani jadi itu, Allah juga. Ya, cuma kemudian menyimpang dan sebagainya. Makanya disebut sebagai ahlul kitab karena kepada mereka lah dulu sebenarnya diturunkan kitab Taurat, Injil. Ya. Nah, kemudian wal musyrikin, musyrikin itu sebutan untuk siapa? Selain Yahudi, selain Nasrani.
Berarti siapa tuh? Selain Yahudi, selain Nasrani, berarti siapa? Ya, Hindu, Buddha, Zoroaster, ya? Atau mungkin Shinto, atau mungkin Majusi, atau mungkin Sobiin, ya, berbagai macam aliran-aliran kepercayaan. Ini masuk kategori Muslim. Ya, ditetapkan di hari jahat dikatakan jadi penghuni neraka jahanam. Musyrik secara umum ya nanti ada orang Islam nggak yang bisa berjerumus kepada musyrik? Bisa saja. Oke, inilah 6 poin lah ya dari banyak ayat yang ada dalam kitab tadi. Kita kumpulkan di antara. Nah, dari sini yuk kita kenalan sedikit macam-macam syirik. Ditengok dari ukurannya. Makanya ada sirkul akbar, ada sirkul asghar, ada sirkul khafi. Apa? Satu apa? Sirkul akbar. Artinya apa? Syirik besar. Dua, sirkul asghar. Syirik. Tiga, sirkul khafi. Syirik tersembunyi. Ya, yang tersembunyi ini bisa akbar, bisa asghar. Nanti tergantung. Makanya ulama membedakannya menjadi kategori tersendiri, gitu kan? Karena sirkul khafi ini bisa akbar, bisa asghar. Oke, sirkul akbar itu sudah terus apa? Sirkul akbar ya tadi membuat sekutu di samping Allah yang diibadahi sebagaimana beribadah kepada Allah, atau yang ditaati sebagaimana mentaati Allah. Yang tadi ya, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, nadar untuk selain Allah. Ini masuknya sirkul akbar. Saya dipahami? Yang tadi kita bahas itu masuk kategorinya sirkul akbar, syirik besar. Kemudian kalau sirkul asghar yaitu syirik dalam hakikat perbuatan dan ucapan dan lintasan hati. Ibadahnya sih dumateng Allah, Pak. Tapi ada tapinya nih. Di dalam motif ibadah tadi kecampuran ada niatan lain selain mencari ridho Allah semata. Contohnya, orang mengerjakan sholat, sedekah, haji, tapi hakikat tujuan amalnya bukan murni mencari ridho Allah saja, tapi ada unsur kepengen nyari pujian, nyari balasan duniawi yang lain. Jadi contohnya apa? Kalau begitu, sirkul asghar. Nah, gitu kan? Jadi ada bisa dibagi 3. Yang sifatnya qauli, ucapan, ini masuk kategori syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah. Nanti ada pembahasan tersendiri. Allah itu berarti bab ke-4. Kalau ke-4 nanti membahas tentang ini. Bersumpah dengan nama selain Allah. Kadang kita kan dengar demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar? Gitu kan. Demi Al-Quran. Boleh? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri ya. Tapi ini masuk kategori sirkul asghar. Atau menisbatkan keabdian kepada selain Allah. Sekalipun hanya secara ucapan. Ya. Abdul Ka'bah. Berarti apa? Hambane Ka'bah. Abdul Nabi. Kan? Hambane Nabi. Ya. Abdul Waton. Hambane Negoro. Berarti nek abdi negara gitu. Ada istilah kayak gitu kan? Ini kan ini Abdul Waton itu kan abdi negara. Ini sebenarnya mengandung sirkul asghar. Kok kayaknya lebih pas ASN ya? ASN itu apa? Apa? Nah, aparatur sipil negara. Itu kayaknya tidak ngefek ke urusan akidah. Tapi kalau kemudian abdi negara, hati-hati. Hati-hati, karena ini termasuk perkara yang sebenarnya tidak diperkenalkan. Contohnya gitu loh, gitu contohnya. Itu. Nah, kemudian ada sirkul asghar yang sifatnya perbuatan. Kalau ini ucapan, perbuatan. Nah, toyun, mendatangi dukun, tukang kamu. Nanti ada pembahasan tersebut. Baca horoskop dan seterusnya. Ini perbuatan, tapi masuk kategori syirik. Dan syiriknya bukan syirik besar. Termasuk yang kolbi, ya, tadi.
riya. Kita sholat, gitu kan? Tapi sholatnya gimana? Ya satu pancen nindakake dawuhipun Allah, ngakoni nek niku kewajiban, yo kalau mertua sholat, gitu kan, dan seterusnya. Mertuane Pak Imam yang masjid kok gitu, malah jebul mantune ora sholat gitu, ora penak. Berarti gimana? Diri. Tapi masuk kategori sirkul infak sodako, tapi ternyata ada unsur nih pencitraan, gitu kan, untuk nyari simpatik dan seterusnya. Oh, tapi ya dia juga sebenarnya yuk golek ridhonipun Allah, gitu kan. Kenapa? Karena dijudulinya zakat kek atau mungkin infak kek dan seterusnya. Tapi ini ada unsur sirik. Karena kecampuran niatnya selain mencari keridhaan Allah. Ini riya. Riya itu senang dilihat, sum'ah itu senang kalau amalnya didengar. Ini ya kamu sedang. Nah, kemudian ada sirkul khafi, sirik yang tersembunyi. Yaitu apa-apa yang tidak terasa dari etikat-etikat hati atau ucapan yang mengandung persekutuan antara Allah dengan makhluknya. Nah, termasuk di dalamnya bersumpah dengan nama selain Allah tadi. Sebenarnya ini masuk sirkul khafi. Karena bersumpah itu sebenarnya menunjukkan pengagungan. Pengagungan kepada yang disebut di dalam sumpah. Termasuk ucapan kayak gini. Ini kan kayak ucapan ringan saja, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi bahwa ternyata yang membuat dia itu kemudian bisa bertahan hidup adalah dokter itu tadi. Padahal ini sebenarnya adalah menjadi wewenang betul, wewenangnya Allah semata. Ini contoh masuk kategori sirkul khafi, tersembunyi. Ya. Nah, ini nanti bisa masuk kategori sirkul akbar kalau sama sekali meniadakan kekuasaan Allah di dalamnya. Terus pokoknya kalau belum gawung kena habis mesti mati nih. Dan sama sekali tidak ada peran Allah di dalamnya. Dia di dalam hatinya. Ini bisa sirkul akbar. Ya. Cuma kalau kemudian menyamakan sebanding setara antara Allah dengan si dokter itu tadi, ini mungkin bisa masuk kategori sirkul akbar. Ini kaum muslimin, ada sirkul akbar, ada sirkul asghar, ada sirkul sirik besar, sirik kecil, sirik besar. Nah, sekarang kita coba bedakan. Apa bedanya sirkul akbar sama sirkul asghar dari konsekuensi? Sirkul akbar itu membatalkan syahadat. Jadi kalau tadi sirkul akbar contohnya apa? Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, itu syahadat itu batal. Berarti maksudnya apa? Syahadat batal itu maksudnya apa? Murtad. Itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Nah, adapun sirkul asghar tidak. Makanya kalau kemudian sekalipun tiaroh, itu kata Nabi kan gitu, at-tiyarotu minasyirik. Tiaroh itu termasuk syirik. Tapi syirik dalam hadis itu adalah sirkun duna sirkul. Syirik tapi bukan seperti syirik besar. Maksudnya adalah syirik. Begitu contohnya. Dua, sirkul akbar itu menghapus semua. Tadi ya, yang sudah kita bahas. Ada orang yang sebelumnya itu kan ibadah sholat ora trimo sing wajib, sunah dan wanita. Maca Quran wan dewan. Infak sedekah ulah ya nyoke pol-polan gitu kan. Jadi wong yo kayane ora tau demi wong jujur dan seterusnya. Haji bola bali umroh 1 tahun kok terjebak kepada sirkul akbar misalnya. Sebab mungkin dia itu sedang menghadapi problem, kemudian ketemu wong pintar. Dengan masuk gunung sana. Nggowo titik sembelihan. Orang kan disembelih. Berarti tadi apa? Menyembelih untuk selain. Jadi guru pitik apa masuk kategori sirkul akbar? Nah, kebul ya sirkul akbar. Pitik kan sirkul asghar. Gitu ya, karena pitik kecil, kebul gede, kayak gitu. Kayak gitu. Kita sudah pernah bahas lalat di mana? Ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat.
Oh, sekalipun nyembelih pitik wae mungkin pitik cilik, ini masuk kategori sirkul akbar. Berarti gimana? Layah batona amaluka, semua amalnya terhapus. Nek orang tobat kemudian dia memperbaiki keimanan dan syahadat, ya sudah, celaka dia. Celaka ini orang yang kayak gitu. Nah, bedanya dengan sirkul ashor hanya amal yang ada riyanya saja atau ada siriknya saja yang terhapus. Jadi mana? Kita mungkin kalau dihitung-hitung di total infak sedekah yang pernah kita keluarkan mungkin 50 juta. Ya, misalnya seumur hidup di total ketemunya 1 juta. Sing 49 juta riya. Sing 1 juta ditampa ora? Yang 1 juta yang lillahi ta'ala tidak ada motif kecuali mencari ridho Allah semata, itulah yang diterima sama Allah. Sing 49 juta itu tidak diterima. Jadi kalau sirkul ashor yang ditolak amalnya itu hanya yang mengandung syirik saja. Nah, di total kita mungkin sudah hatam Quran itu mungkin ping 20 atau ping 30 misalnya. Dihitung coba. Sing murni ngene maca Quran itu murni semata-mata mencari ridho Allah. Oh, ternyata sekian puluh ayat atau sekian ratus ayat yang diterima yang itu. Sedangkan yang tadi yang ada unsur riya itu tertolak. Jadi kalau sirkul ashor seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar pelakunya tetap, sedangkan syirik kecil bersama. Karena masuk kategori barul kabair. Dosa besar yang paling besar itu adalah syirik kecil. Syirik besar menjadikan darah dan hartanya itu halal. Maksudnya sudah tidak terlindung lagi di dalam Islam itu. Kalau seorang muslim kan darah dan hartanya itu haram untuk ditumpahkan. Tapi kalau melakukan sirkul akbar itu adapun syirik kecil statusnya tetap muslim. Syirik besar tidak diampuni oleh Allah. Nek ngantos sedene mboten tobat. Syirik kecil yang termasuk di antara perkara yang akan diampuni. Ini kaum muslim. Nah, kemudian akhir dari bab ini penulis kitab tersebut kemudian mengambil 3 argumen. Begini. 1. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik tadi, seluruh amal ibadahnya batal. Sholatnya, infaknya, sedekahnya, tambahan di antara dalilnya. Surat Al-Baqarah 207. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa may yartaddid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya. Salah satu sebab kemurtadan apa tadi? Syirik. Makanya kan ada buku judulnya apa? An-Nawaqidus Syahadah. Kayaknya pembatal syahadat. Tapi ada yang mengasih judul itu apa? Murtad tanpa sadar. Karena orang mengira bahwa dia melakukan sirkul akbar itu dikiranya tidak murtad, gitu kan. Sebenarnya dihukumi keluar dari Islam. Cuma nanti kita tidak bisa gampang memvonis loh ya. Nanti butuh proses nih. Kalau ada orang kok ketahuan melakukan sebentuk sirkul akbar, kita nggak bisa langsung wong wis murtad. Itu nggak seperti itu. Tapi secara syariat pelaku seperti itu dihukumi murtad. Itu tadi, sehingga wa mayyartaddid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati kafirun dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka inilah penghuni neraka. Yang kita garis bawahi ini habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sehingga apa? Seluruh amalnya, sholat, infak, sedekah, haji, umrah yang sudah dia tunaikan terhapus. Hanya hati-hati. Kemudian, kalau ada orang musyrik kok kemudian dia itu melakukan kebaikan-kebaikan, Allah tidak sia-siakan kebaikannya. Dibalas sama Allah. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan mereka di dunia, tetapi tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kalau di akhiratnya tidak akan dapat kecuali neraka. Mungkin enggak?
pelaku sirkul akbar ning wonge apian. Mungkin senang nulung tonggo, gitu kan, senang wewe, gitu kan. Bahkan dia itu mungkin ada anak yatim yang disantuni dan seterusnya. Gimana orang yang kayak gitu? Allah kasih balasan di dunia. Makanya disebutkan nih, wa man atau mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan kami sempurnakan kepada mereka balasan dari amalnya dalam kehidupan dunia. Sedikit pun tidak akan dirugikan. Jadi kalau ada orang musyrik atau orang kafir kok berbuat baik, nyambung silaturahim, Allah kasih panjang umurnya, lapang rezeki. Ada orang kafir, orang musyrik kok birrul walidin, Allah kasih sehingga hidupnya itu menjadi penuh dengan ketenangan. Awake sehat, rezekinya ya umbe. Ini balasannya apa? Kan dunia ini udah. Jadi jangan dikira bahwa Allah jadi rapi loh, wong apik pol-polan mosok ora diwales dalam kebaikan. Dibalas sama Allah. Cuma orang kafir, orang musyrik dibalasnya hanya dunia. Makanya kan sering kami sama penemu ilmuwan ki wong musyrik lah apa dan ganjarannya pirang-pirang. Thomas Alva Edison gitu yang sering saya contohkan. Nek dia itu musyrik ganjarannya pinten, Pak? Malah pirang-pirang, Pak. Zaman dulu mungkin naik wangi-wangi petang ora iso maca Quran, dadi maca Quran buru-buru ada listrik, lampu listrik. Yang mungkin dulu itu mungkin orang ngaji dibatasin itu mungkin hanya sampai jam sekian kenapa petang kemudian bisa kemudian lebih banyak lagi. Belum lagi efek-efek yang Anda muslim luar biasa pahala. Allah balas nggak kepada Thomas Alva Edison? Balas. Apa? Kebaikan dunia, terkenal, tercatat dalam sejarah. Bahkan mungkin dulu ya kemudian termasuk di antara orang yang sugih. Kenapa? Punya penemuan-penemuan hebat. Kalau sekarang mungkin punya royalti dan seterusnya. Sehingga kemudian anak putunya ya ketularan sugih dan seterusnya. Itu balasan di dunia. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka inilah orang-orang yang tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wahabito masona'u fiha, telah batal, telah sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Wabatilum makanu ya'malun, telah batal apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi Allah tidak zalim. Orang musyrik berbuat